Nah, kenapa kok harus VBAC sih kan gitu? VBAC itu dikaitkan dengan penurunan morbiditas ibu, artinya angka kesakitan, dan penurunan resiko komplikasi pada kehamilan. Untuk pasien yang menjalani VBAC dengan sukses ini akan mendapatkan manfaat untuk menghindari pemulihan bedah. VBAC ini digunakan untuk menurunkan tingginya angka persalinan sesar di negara-negara. Jadi di sebuah negara itu WHO itu memberikan batasan untuk persalinan sesar, kamu nggak boleh lebih dari 10-15% saja loh ya, karena khawatirnya di suatu negara tersebut tinggi angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi. Di tahun 1988, ACOG itu lembaga besar itu ya di Amerika, menerbitkan pedoman persalinan per vaginam setelah kelahiran sesar sebelumnya, mendukung percobaan kelahiran per vaginam yaitu tolak. Jadi ACOG ini sangat mendukung, sama seperti WHO, mendukung untuk orang-orang yang dulunya pernah sesar untuk nyoba normal. Karena, kenapa kok didukung? Karena prosedur ini terbukti aman dan tampaknya tidak terkait dengan morbiditas perinatal, yaitu angka kesakitan ibu tadi ya, yang berlebihan dibanding kalau jenengan ini melakukan sesar lagi atau sesar lagi yang terencana, yaitu sesar elektif. Nah, pernyataan dari ACOG ini kan tadi tahun 1988 saya lahir ya. Nah, itu terus berlanjut sama di tahun 2007 sampai 2015 hingga sekarang. Jadi masih dijadikan acuan ya. Resiko dari tolak ini apa sih? Komplikasi yang signifikan namanya ruptur uteri sayang. Ruptur uteri itu keadaan darurat medis, yaitu terbukanya atau robeknya ya jahitan yang dulu sesar gitu. Bisa terjadi menjelang persalinan sebelum ada tanda kontraksi, atau bisa jadi pada saat persalinan ada tanda kontraksi yang kuat, itu bisa terjadi ruptur uteri. Nah, kalau terjadi ruptur uteri ya akan berakibat fatal, yaitu terganggunya transfer darah dari ibu ke bayi ya, karena itu daerah rahim ya sayang. Nah, kalau terganggunya transfer darah berarti ada resiko gangguan oksigen ke bayi. Nah, ini bisa mengakibatkan komplikasi janin. Kalau lahir dia harus masuk NICU, alat bantuan nafas dan obat-obatan ya. Ibunya masuk ke ruang intensif juga sama gitu ya. Bahkan yang parahnya bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini saya harus jelaskan karena nggak bisa kalau orang itu mau normal ya dengan riwayat sesar, Bu aku mau nyoba normal. Karena temenku banyak yang normal, cuman ikut-ikutan, nggak paham resikonya. Kalaupun dengan pemantauan yang cermat, tepat pada saat persalinan. Apalagi kalau nggak cermat, yang ditinggal-tinggal kalau lahiran. Wah, kan berbahaya. Kejadian ruptur uteri ini bisa terjadi tiba-tiba, bahkan mendadak tanpa kita pikirkan sebelumnya, kita prediksi sebelumnya. Jadi harus hati-hati Bu Fia ya sayang. Ini penelitian menyebutkan bahwa tingkat ruptur uteri ya akan meningkat dan meningkat seiring dengan jumlah operasi sesar yang dilakukan sebelumnya. Kalau satu kali sesar sebelumnya, resiko dari ruptur uteri atau resiko robekan rahimnya ini sebanyak kurang dari 1% dari seluruh persalinan yang tolak. Jadi kalau dikumpulin penelitian ini, orang-orang yang nyoba normal nih dengan riwayat sesar, dikumpulin semuanya, kurang dari 1% ternyata yang terjadi ruptur uteri. Gitu ya. Ini kejadian ruptur uteri. Belum saya nanti akan beralih ke keberhasilan dari VBAC ini. Beda ya sayang. Karena tidak semua orang yang nggak terjadi ruptur uteri terus dia berhasil untuk VBAC, tidak. Ada banyak persoalan lainnya yang beresiko di percobaan persalinan normal ini. Terus kalau 2 kali gimana? Dalam penelitian, angka kalau 2 kali itu kejadian ruptur uteri sedikit meningkat sebanyak
1-2% dari seluruh persalinan yang tolak ini. Terus, sebagian besar praktisi adalah orang-orang yang ahli ya, menganggap pasien dengan 2 kali operasi sesar sebelumnya sebagai kandidat yang diperbolehkan untuk tolak. Rekomendasi yang disebutkan ini itu didukung oleh American College of Obstetrics and Gynecology yang tadi acok. Itu tadi ya sayang ya. Nah lanjut. Mercer, seorang peneliti dan rekannya menemukan bahwa angka ruptur uteri menurun setelah VBAC pertama berhasil. Jadi kalau Bu Fia dengan izin Allah bisa nanti melahirkan normal, hamil lagi, itu masih ada resiko ruptur uteri di persalinan berikutnya walau sudah berhasil, tapi resiko tersebut bisa turun. Ada yang bilang 0,87% sampai 0,52% dengan persalinan VBAC yang sudah berkali-kali. Tapi mau punya anak berapa sih sayang? Gitu. Tanda-tandanya robekan rahim itu begini sayang. Kalau dalam pemeriksaan detak jantung bayinya kacau. Kalau yang sampai parah sulit untuk ditemukan. Nah ini hampir ditemukan di 70% kasus ruptur uteri. Artinya kalau ini deteksi ruptur uteri itu wes 70% detak jantungnya kacau dan sulit ditemukan. Nah terus terjadi peningkatan atau penurunan kontraksi uterus. Bisa itu jedanya itu kerap terlalu kuat, bisa jadi lemah. Tapi lemahnya ini diiringi dengan nyeri perut yang sangat hebat di luar kontraksi. Jadi kalau di luar kontraksi terus nyeri perut hebat, ya kalau nyeri perut biasa itu normal ya proses persalinan ya sayang ya. Tapi kalau hebat, nah ini patut diwaspadai apakah ini ruptur uteri gitu ya. Harus tenaga medisnya untuk memeriksa Bu Fia ini ya. Terus tiba-tiba kehilangan posisi janin. Soalnya apa? Nggak tahu antara batas rahim sama organ luar gitu. Jadi karena kan udah robek. Nah, terus ditemukan darah di urin, pipisnya campur darah. Atau kalau pasang kateter itu campur darah. Itu biasanya tanda-tanda ruptur uteri. Ada syarat-syarat untuk VBAC ini. Jadi harus hati-hati, punya ilmunya dulu ya sayang. Tadi sudah tahu Bu Fia, oh iya resikonya begini rek. Saya harus istikharah, saya harus memikirkan lagi. Terus juga harus tahu syaratnya apa sih VBAC kan gitu ya. 1, jenis luka SC horizontal sayang, bukan vertikal. Jarak antara kelahiran persalinan sesar dengan persalinan sekarang itu minimal 18 bulan. Kalau kurang dari itu, maka akan beresiko ruptur uteri lebih besar. Batas ketebalan SBR atau segmen bawah rahim. Daerah tersebut itu daerah yang paling tipis dari anatomi dari rahim ya sayang. Kalau atas tebal sayang. Nah kalau bawah tipis. Semakin usia kehamilan semakin tua, semakin besar bayi, daerah tersebut semakin tipis. Untuk batas ketebalannya adalah 2,1 mm sampai 4 mm. Kurang dari 2 mm beresiko lebih besar untuk terjadinya ruptur uteri atau robekan rahim. Tidak ada kontraindikasi VBAC. Kontraindikasi adalah riwayat ruptur uteri sebelumnya. Dulu pernah coba lahir normal terus robek rahimnya. Tidak boleh nyoba sekarang karena resiko robekan bisa lebih besar. Yang kedua, kehamilan kembar. Kalau kehamilan kembar, rahimnya itu molornya berlebihan. Kalau semakin besar akan semakin mempertinggi resiko robekan. Peluang keberhasilan VBAC sih ya tadi saya bilang kejadian ruptur uteri itu kecil ya gitu, tapi tidak, yang kecil kurang dari 1% bukan berarti 99% saya berhasil untuk lahiran normal, tidak. Tingkat keberhasilan provaginam operasi sesar sebelumnya ditemukan 60 hingga 80%. Nah ini didukung dengan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan dengan persiapan yang cukup. Lebih tinggi peluang untuk wanita yang mau untuk VBAC ini mendapatkan 91% bagi orang-orang yang punya anak banyak yang dengannya itu dulu pernah riwayat lahiran normal. Jadi ada orang tuh yang anak pertama normal, kedua sesar, ketiga ini mau normal lagi. Itu peluangnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak pernah lahir normal sebelumnya. Keberhasilan VBAC untuk wanita yang sudah pernah memiliki VBAC sebelumnya. Jadi kalau misalkan Bu Fian sesar
ini normal, nanti hamil lagi, kepingin normal lagi, itu peluangnya lebih besar meningkat ya, sebanyak 93%. Wanita yang memiliki janin makrosomia, artinya bayi yang prediksinya besar, terlalu besar. Kalau dalam tabel ini ya, yang Bu Ina lihat itu lebih dari 3,6 kilo, itu dinyatakan besar. Akan memiliki potensi kegagalan yang tinggi dalam VBAC. Persiapan VBAC tidak boleh bayi lebih dari 3 kilo. Itu lebih dari 2,5, kurang dari 3 kilo. Itu sudah cukup, insya Allah bayinya sehat ya. Resiko dari sesar atau sesar yang berulang. Tidak semua tenaga medis itu menerangkan kalau mau nyoba normal resikonya ini ya, kalau sesar begini ya. Tidak semua orang tenaga medis menjelaskan seperti itu. Kenapa kok saya jelaskan? Biar informasinya berimbang secara keilmuan. Jadi Bu Fia tidak hanya menangkap, oh iya kalau saya nyoba normal seperti ini ya, takut wis gak usah saya harus sesar. Kalau Bu Fia tidak mau nyoba meneruskan lahir normal, pasrah untuk sesar yang elektif lagi berulang, apakah resikonya begitu ya? Studi telah menunjukkan bahwa bayi dari ibu yang menjalani sesar berulang elektif yang terencana dapat beresiko lebih besar terhadap morbiditas pernafasan. Jadi ada gangguan pernafasan sayang. Komplikasi maternal artinya komplikasi ke ibu terkait sesar yang berulang direncanakan meliputi plasenta akreta, plasenta yang tertanam terlalu dalam gitu ya, yang nggak bisa lepas, masuk unit perawatan intensif sampai ke kalau terjadi plasenta akreta tadi yang tertanam terlalu dalam, perdarahan banyak, bisa histerektomi, artinya diangkat kandungannya, dan durasi tinggal di rumah sakit lebih lama. Itu resiko cedera organ bisa, karena saya tanya dekat sama kandung kemih ya. Resiko infeksi, resiko kebutuhan transfusi darah lebih tinggi yang tadi saya sebutkan. Terus komplikasi yang terkait dengan kehamilan selanjutnya, resikonya nanti terjadi robekan rahim lebih parah. Infertilitas berarti sulit hamil ya. Anomali plasenta, yaitu yang tadi plasenta previa yang bukan di tempatnya sayang di jalan lahir. Akreta atau inkreta yang penanamannya jonjotnya itu terlalu dalam di dinding rahimnya. Ya. Terus penelitian menyebutkan lagi, dalam beberapa tahun terakhir jumlah resiko pada bayi. Nih ada, dijelaskan pada persalinan sesar dihubungkan dengan resiko autisme pada anak. Dihubungkan dengan resiko terjadinya asma bronkial. Dihubungkan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 1. Ini pada anak loh ya. Kejadian rinitis atau alergi ya. Tapi ya meskipun dari data penelitian ini belum cukup memuaskan, ini masih pro kontra, ada penelitian tapi belum cukup memuaskan yang harus diteliti lagi dengan sampel yang lebih besar. Tapi bisa untuk kita pikirkan bersama untuk resiko-resiko yang walaupun penelitian belum cukup puas ini ya, gitu. Dan komplikasi lain yaitu kesulitan menyusui. Riwayatnya sesarnya karena apa ini? Pembukaan laman, buka 2 pecah ketuban sayang. Sebetulnya kalau tidak ada pecah ketuban, pembukaan kurang dari 4 cm teorinya itu tidak harus dilakukan rawat inap. Sudah masuk panggul pembukaan 2 cm gitu, memang fasenya lama, memang sebetulnya belum masuk fase persalinan sayang. Kalau WHO itu malah pembukaan kalau kurang dari 6 cm belum. Harus hati-hati untuk fase-fase normal tidaknya, instingnya harus main bahwa oke, kalau kontraksinya memang belum adekuat, lebih baik memperlama di rumah. Dengan catatan tidak ada tanda-tanda ruptur uteri yang tadi, dan harus pemantauan tenaga medis untuk detak jantungnya. Seperti gitu ya. Kalau ada pemeriksaan apa-apa harus second opinion. Bisa jadi mungkin kasusnya ini cephalopelvic disproportion, ketidaksesuaian kepala lewat jalan lahir ya. Jadi berarti sudah dapat clue-nya ini kunci. Itu harus dipelajari saya. Memang kalau untuk tinggi badan Bu Fia itu ada kemungkinan ya CPD. Gimana ini peluangnya? Kalau dalam penelitian ya untuk kasus yang dulunya sesar karena CPD untuk nyoba VBAC itu kemungkinan keberhasilannya itu lebih rendah daripada
yang dulu sesarnya dengan indikasi-indikasi lain seperti sungsang dulu sesar atau kasus gawat janin dulu sesar. Sekarang mau nyoba VBAC itu masih lebih tinggi yang tadi saya sebutkan daripada CPD. Tapi bukan berarti tidak bisa. Yang peluangnya itu kalau dalam penelitian itu sekitar 52%. Kalau yang lain-lain bisa 70, ada yang penelitian lain yang bilang 83%, kan gitu ya. Macam-macam. Kalau sudah tahu CPD, oh tidak sesuai, berarti Bu Via logikanya gimana logikanya? Kalau tidak sesuai berarti? Kalau bisa jangan terlalu besar. Nah, pinter ya, betul ya. Jadi kan CPD itu ketidaksesuaian. Berarti kalau dulu kakaknya itu beratnya 3 kilo, 3,1 ya sayang. Bu Via targetnya sekarang estimasi melahirkannya kurang dari itu. Kalau bisa jauh. Sekarang ya bayi dinyatakan normal itu berat badan 2,5. Ya, nggak terlalu kecil. Pas kalau terlalu kecil kurang dari 2,5. Berarti targetnya Bu Via, oke, aku taksiran nanti lahirannya ya, kalau ada sampai ada kontraksi persalinan lebih dari 2,5. Lebih titik, lebih sedikit. Oke? Pinter, senang saya Bu Ina kalau langsung nyambung gini ya.